Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan membahas tentang interest rate derivative SGM and LMM chapter 31. Di sini kenapa kita mempelajari chapter 31 ini? Karena dari chapter 28 kita membahas tentang valuasi interest rate tetapi yang standar market model ataupun yang biasa. Dari mulai chapter 30 dikatakan bahwa chapter 30 dan chapter setelahnya, misalnya chapter 31 akan membahas tentang valuasi interest rate tetapi yang lebih advance, yang tidak standar, tidak seperti yang biasanya ada di chapter 28. Nah, kita di sini ngebahas tentang SGM atau Hedge-Morton dan LMM atau Labor Market Model. Kita lihat di sini teman-teman, ada banyak banget rumus. Ini ada rumus, ini ada rumus juga, rumus lagi, dan terus-terusan ada rumus sampai Labor Market Model. Nah, dari internet teman-teman, John C. Hull di bab 31 ini dikatakan bahwa sebenarnya yang paling penting itu bukan dari rumus ini, bukan dari kita ngapain rumus ini ataupun membuktikan rumus ini, tapi apa yang paling penting adalah kita mengetahui adanya valuasi interest rate yang lebih advance itu, dan juga mengetahui perbandingan antara SGM dan dengan LMM, dan juga mengetahui ada instrumen-instrumen keuangan apa aja yang ada di Amerika sana, di pasar instrumen keuangan Amerika sana. Jadi di SGM ini dan LMM ini kita bisa tahu kalau mereka berdua ini sama-sama valuasi interest rate yang tidak terstandar. Kenapa bisa dibilang tidak terstandar? Karena di chapter 28 ada keterbatasan yang nggak bisa di cover oleh valuasi interest rate yang sebelumnya, yang normal-normal aja. Misalnya, kalau misalnya yang di sebelumnya di chapter 28 kita cuma bahas tentang European style atau European bond option, European ini, European itu. Gimana kalau misalnya kita bahas tentang American style, ataupun kalau kita bahas tentang notes yang terstruktur, misalnya saja BMS di chapter yang akan kita bahas ini. Tadi BMS ini adalah ini, maksud saya MBS, Mortgage Backed Securities. Nah, jadi kalau misalnya American Style ataupun juga Mortgage Backed Securities gak bisa divaluasi dengan yang standar yang ada di bab 28, tapi bisa dihitung berdasarkan metode SGM dan LMM yang ada di chapter 31 ini teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang rumus ini nggak bisa saya bilang nggak penting, tapi yang lebih penting itu adalah mengenal namanya SGM dan LMM dan ngebandingin mereka berdua. Nah, jadi yang SGM dan LMM ini karena sama-sama valuasi interest rate yang tidak terstandar, perbedaan mereka adalah kalau SGM itu cenderung lebih sulit untuk diukur teman-teman, lebih sulit untuk diukur dibandingkan dengan LMM. Terus kalau yang LMM tadi lebih mudah diukur daripada SGM, LMM ini dia lebih efektif ngukurnya, lebih tepat, lebih benar. Karena kalau misalnya kita pakai LMM, kita bandingkan, kita mengevaluasi menggunakan Black's model. Yang di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang Black-Scholes, misalnya Black-Scholes option yang BSOPM kayak gitu-gitu, ataupun ketika kita menggunakan binomial tree. Nah, hasilnya itu gak beda jauh dengan menggunakan LMM atau Labor Market Model. Labor Market Model, hasilnya nggak beda jauh. Terus kalau SGM dan LMM itu sama-sama jarang digunakan oleh trader. Jadi para trader jarang menggunakan SGM dan LMM untuk valuasi instrumen keuangannya. Kenapa? Karena SGM dan LMM ini juga digunakan untuk valuasi instrumen keuangan yang jarang sekali diperdagangkan di Amerika. Jadi di pasar instrumen keuangan Amerika sana ada instrumen-instrumen keuangan seperti yang tadi saya bilang, MBS, Mortgage Backed Securities, ada juga Pass-Through, CMO, IO, PO yang kita jarang dengar. Nah, di sana pun umumnya tidak sering diperjualbelikan, oleh karena itu SGM dan LMM juga jarang digunakan oleh para trader untuk memvaluasi dari instrumen keuangan yang akan mereka trading. Nah, SGM dan LMM ini juga lebih sering digunakan untuk research ataupun penelitian maupun pengembangan teman-teman. Jadi wajar aja kalau misalnya di sini kita lebih kurang paham apa sih ini, tiba-tiba muncul ada rumus ini juga.
segala macamnya. Karena memang di internet dijelaskan bahwa kita itu fokusnya bukan berarti yang rumusnya nggak fokus, tapi maksudnya kita itu lebih mengutamakan mengetahui apa itu SGN LMM dan instrumen-instrumen keuangan apa aja yang ada di Amerika sana. Nah, sekarang kita lanjut ke instrumen keuangan ya teman-teman. Tadi kita di sini ngebahas tentang MBS atau Market Backed Securities. Adalah investasi yang mirip dengan obligasi yang terdiri dari sekumpulan rumah pinjaman yang dibeli dari bank yang menerbitkan obligasi tersebut. Investor di MBS menerima pembayaran berkala mirip dengan pembayaran kupon obligasi. Jadi ini sekuritas ataupun utang yang di-cover oleh mortgage atau hipotek teman-teman. Nah, hipotek ini maksudnya istilah gampangnya itu gadai. Kalau misalnya saya punya rumahnya ini saya gadaikan ke bank. Nah, otomatis saya mendapatkan uang dari menggadaikan rumah saya ini. Kalau misalnya saya mau mendapatkan rumah saya kembali, maka saya harus membayar sejumlah uang untuk melunasi hipotek saya. Nah, sementara si bank ini yang telah menerima rumah yang saya gadaikan, si bank ini menerbitkan obligasi misalnya. Obligasinya ini dijual ke Bapak Budi. Nah, Bapak Budi ini akan memiliki MBS atau Mortgage Backed Securities. Dari memiliki MBS ini, Bapak Budi bisa mendapatkan kupon seperti layaknya obligasi biasa. Nah, dari mana kuponnya si Bapak Budi ini dapat atau suku bunga atau bunga yang Bapak Budi dapat? Bapak Budi dapat bunga obligasi dari saya, Rai, yang membayar ataupun melunasi hipotek dari rumah tersebut. Jadi duit saya membayar melunasi hipotek disalurkan oleh bank ke Bapak Budi yang memiliki mortgage backed securities tersebut. Nah, di sini ada tipe-tipe MBS. Ada pass-through, CMO, IO, dan PIO. Nah, pass-through adalah pembayaran bunga dan pokok dari peminjam atau pembeli rumah melewatinya kepada pemegang MBS, atau mungkin lebih kompleks terdiri dari kumpulan MBS lain. Nah, jadi maksudnya pass-through ini terjadi ketika udah ada dua pihak yang udah saling kenal dekat ataupun yang saling percaya kuat. Jadi tidak membutuhkan perantara-perantara ataupun seperti tadi bank. Jadi kalau misalnya saya tadi ingin membayar hipotek atau melunasi hipotek saya tadi, saya bayarnya langsung ke pemegang MBS tersebut, ke Bapak Budi, tidak perlu melalui bank. Karena saya dan Bapak Budi sudah memiliki kepercayaan yang kuat. Jadi saya langsung bayar melunasi hipoteknya ke Bapak Budi. Bapak Budi menerima duitnya sebagai bentuk kupon atas obligasi yang dia pegang itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya ada CMO atau Collateralized Mortgage Obligation. Contohnya ada real estate. Jadi apa sih CMO ini? CMO ini tadi obligasi yang covernya ini, yang dihipoteknya ini berupa real estate. Contohnya adalah berupa real estate. Jadi maksudnya di sini hipoteknya ini ada banyak. Kan real estate itu kan perumahan. Nah, jadi yang dihipotekan atau yang digadaikan ini adalah rumah-rumahnya yang ada banyak tersebut. Makanya dari itu CMO ini kalau dibandingkan dengan MBS atau dibandingkan dengan mortgage backed securities yang lain, pass-through, interest only, dan PIO, biasanya nilai dari collateralized mortgage obligation ini sangat besar, lebih besar daripada yang lainnya. Selanjutnya ada interest only loan atau pinjaman yang cuma bunganya doang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh obligasi, tetapi yang obligasi ini kan ada parnya. Nah, nilai par ketika kita beli sama nilai par ketika kita jual nilainya sama. Jadi parnya ini nggak mempengaruhi. Jadi yang hanya berubah itu nilai dari tingkat suku bunganya doang, teman-teman. Nah, selanjutnya ada principal only strips. Jadi ini tuh kebalikannya dari interest only. Di sini principal only strips ini kita ambil contoh misalnya zero coupon bonds atau obligasi yang kuponnya 0, tidak ada kuponnya. Nah, di sini dari mana kita mendapatkan keuntungan? Kita mendapatkan keuntungan hanya dari nilai parnya si obligasi ketika kita beli, berbeda dengan ketika kita jual. Ketika kita beli misalnya lebih mahal daripada ketika kita jual, berarti kita rugi. Ataupun kalau misalnya ketika kita beli lebih murah daripada nilai par ketika kita jual, berarti kita mendapatkan keuntungan. Nah, kapan kita membeli principal only strips ini? Kita membelinya ketika kalau kita mengestimasi ataupun berekspektasi bahwa suatu saat tingkat suku bunga itu akan turun. Jadi kalau misalnya kita beli obligasi biasa, nah kalau kita beli obligasi biasa kan kita dapat suku bunga. Nah, bunganya ini kalau misalnya di suatu saat bakal turun terus. Nah, itu biasanya
kita yang mengalami kerugian. Kenapa? Karena nilai dari par sama nilai dari suku bunga itu kita bayar dalam harga obligasi. Jadi harga obligasi itu udah mencantum par dengan suku bunganya. Sementara kalau misalnya kita memprediksi kalau misalnya suku bunga itu bakal turun, mendingan kita pakai prinsipalnya aja gitu. Ngapain pakai suku bunganya? Jadi kita bayar cuman yang prinsipalnya doang. Jadi kalau misalnya bonus biasa, kita bayar prinsipal sama bayar si bunganya. Kalau prinsipal unli, kita bayar prinsipalnya doang. Karena kita udah ekspektasi dan prediksi bahwa interestnya itu suatu saat bakal turun. Jadi kita bayar sekarang prinsipal sama kuponnya apa bunganya, tapi mahal. Mendingan kita bayar yang prinsipalnya aja. Di sini materi kita udah selesai. Kembali saya jelaskan review bahwa di sini itu yang kita bahas itu pentingnya adalah mengetahui HGM, mengetahui LMM, kita bandingin HGM dengan LMM, dan juga ada apa aja sih instrumen keuangan yang ada di Amerika Serikat sana yang umumnya kita jarang dengar, ataupun yang udah advance-nya lah, yang udah nggak cuma saham doang atau obligasi yang biasa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas salah kata ataupun kecepatan atau kagok-kagok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.